ada PPS atau Pusat Penyelamatan Satwa, baik itu satwa yang dilindungi ataupun satwa asing. Nah, kalau misalnya tidak dilindungi biasanya nggak masuk di sini, kecuali dia menunggu untuk ditransfer atau dipindahkan ke lembaga konservasi umum yang lain. Nah, ini dititip di sini bisa juga. Contohnya ada PPS atau Pusat Penyelamatan Satwa di Tegal Alur di Jakarta, ada PPS Cikananga di Sukabumi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Pusat Latihan Satwa Khusus. Nah, ini khusus untuk satwa gajah. Di sana syaratnya itu harus ada ahli gajahnya atau mungkin kita kenal namanya mahot atau dia yang melatih maupun yang mengelola si gajah-gajah tadi. Yang ketiga itu Pusat Rehabilitasi Satwa. Pusat Rehabilitasi Satwa ini tujuannya satwa-satwa yang tadi serahan dari pemerintah, hasil dari atau mungkin terdampak konflik, baik itu konflik dengan masyarakat atau dengan perkebunan kelapa sawit atau mungkin juga konflik akibat bencana alam. Nah, itu masuk ke Pusat Rehabilitasi Satwa. Mereka direhabilitasi, jika dalam kondisi yang sudah baik nantinya mereka akan dilepasliarkan atau dilepaskan kembali ke alam liar. Contohnya mungkin ada Yayasan BOS itu untuk orang utan dan beruang. Kemudian ada gibbon, itu ada JGC atau Javan Gibbon Center itu di Sukabumi. Nah, sumbernya dari mana? Kalau sumbernya itu dari serahan pemerintah, sama. Mungkin dari sitaan yang satwa-satwa dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat, atau satwa-satwa yang diperjualbelikan di pasar-pasar hewan, maupun yang diekspor keluar, dan sebagainya. Kemudian hibah atau sumbangan, maupun tukar-menukar dengan lembaga konservasi dari luar negeri. Pemanfaatannya, pemanfaatannya tidak sebanyak seperti lembaga konservasi umum kalau di LK khusus. Dia lebih fokus karena dia lebih fokus untuk dikembalikan ke alam, sehingga pemanfaatannya lebih kepada penelitian, pendidikan, maupun pelepasliaran atau pelepasan ke habitat alamnya. Kecuali untuk satwa-satwa yang unreleasable. Unreleasable ini satwa-satwa yang tidak bisa dikembalikan ke alam karena beberapa alasan. Misalnya dia cacat fisik, sehingga dikhawatirkan dia nggak bisa bertahan hidup di alam. Yang kedua, mungkin dia punya penyakit yang menular, sehingga juga tidak dikhawatirkan bisa menularkan ke populasi di alam. Nah, yang tidak bisa dilepaskan ke alam ini atau yang jenis-jenis yang unreleasable ini tadi, itu bisa diberikan ke LK umum untuk dijadikan misalnya tadi untuk fungsi pendidikan atau mungkin peraga dan segala macamnya. Nah, catatannya kalau LK umum itu dia satu izinnya itu kurang lebih selama 30 tahun yang kemudian bisa diperpanjang atau diperbarui per 30 tahun. Nah, izinnya itu dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK. Kalau yang LH khusus itu jangka waktu izinnya tergantung dari jenisnya. Apakah dia PPS atau dia pusat rehabilitasi atau mungkin pusat latihan satwa khusus. Yang ini diatur secara terpisah dalam MOU atau kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masing-masing lembaga konservasi khusus. Yang kedua, yang penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa semua lembaga konservasi, baik itu lembaga konservasi umum maupun lembaga konservasi khusus, mereka harus menerapkan prinsip etika dan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Ada 5 tuh, ada 5 prinsip kesejahteraan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Jadi kalau dia ada di dia ada di pusat rehabilitasi atau dia mungkin ada di kebun binatang, kalau kandangnya kekecilan, nah itu tuh dia masih tidak nyaman, itu tidak memenuhi prinsip-prinsip atau etika dalam kesejahteraan hewan. Yang ketiga, bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Itu mungkin kenapa di beberapa kebun binatang ada
semacam kayak pohon-pohon buatan. Nah, itu untuk supaya dia bebas mengekspresikan perilaku alaminya, bisa gelantungan, bisa memanjat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bebas dari rasa stres dan tertekan. Jadi misalnya kalau di kebun binatang, untuk jenis-jenis apa namanya gibbon atau uak-uak yang dia mengeluarkan suara yang cukup kencang, cukup nyaring. Jadi hewan-hewan yang mungkin cukup sensitif itu dijauhkan dari kandang-kandang gibbon atau siamang atau uak-uak itu tadi supaya tidak stres dan tertekan. Nah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan untuk pengelola-pengelola lembaga konservasi. Moderator ingetin waktu aku ya, aku nggak bisa lihat jam ini. Baik, Bang. Nah, status konservasi satwa. Jadi ada 3 teman-teman, status konservasi. Yang pertama, ini yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Itu turunannya ada di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nanti aku kasih contoh di belakang ya. Di situ ada list jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Di situ ada berdasarkan family-nya. Jadi tinggal dicek aja apa-apa yang dilindungi dan apa yang tidak. Kalau nggak ada di list itu berarti dia tidak dilindungi. Nah, yang kedua itu berdasarkan IUCN Red List. IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Ini adalah serikat antar bangsa untuk konservasi alam. Jadi mereka para ahli dari seluruh dunia ini berkumpul, mereka bikin suatu perserikatan. Jadi ada semacam kamar-kamar tertentu. Jadi misalnya per family gitu. Kalau primata itu dibagi lagi, mungkin ada yang kera besar, ada yang laser ape atau kera kecil maupun atau gibbon atau yang lain. Nah, itu masing-masing kelompok itu punya ahlinya masing-masing yang mereka akan berkumpul dan mengevaluasi status konservasi satwa dan tumbuhan di seluruh dunia per 5 sampai 10 tahun. Nah, itu yang nanti kemudian statusnya bisa berubah-berubah. Ini bisa langsung dicek ke websitenya IUCN kalau teman-teman mau update atau mau cek jenis-jenis tertentu. Nah, itu biasanya akan muncul yang paling update. Di IUCN Red List itu ada 9 kategori, teman-teman. Yang pertama itu extinct atau punah. Punah ini kalau kategori punah artinya dia spesies yang sudah punah, terbukti atau terkonfirmasi dia telah punah. Contohnya harimau Bali, harimau Jawa, atau mungkin Tasmania di Australia, itu punah. Di mana-mana udah nggak ada lagi, nggak ada buktinya. Yang kedua, ini dari yang kategori yang paling kritis atau yang paling parah sampai yang tidak ya, jadi ke bawah. Jadi yang paling kritis saya taruh paling atas gitu. Yang kedua adalah extinct in the wild. Jadi dia punah di alam. Jadi ada spesies-spesies yang dia hanya diketahui dia ada di penangkaran atau di luar habitat alaminya. Jadi dia nggak ada tuh di hutan udah nggak ada lagi, tapi ada di penangkaran atau di luar habitat alaminya. Contohnya kalau mungkin teman-teman pernah makan mangga kasturi, nah itu udah nggak ada tuh di hutan. Adanya udah tinggal di kebun-kebun masyarakat itu. Yang berikutnya, yang ketiga ada critical endanger. Critical endanger ini adalah atau kritis, kodenya CR, ini status spesies yang beresiko punah dalam waktu dekat. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang mereka mungkin akan memenuhi, nah itu dianggap mereka akan punah dalam waktu yang dekat. Contohnya ada badak Jawa, ada orang utan, ada harimau, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada endanger. Ada endanger ini status spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat. Jadi ini hanya satu level di atas critical endanger tadi. Ini contohnya ada bekantan, ada dan ada beberapa primata lainnya. Kemudian ada vulnerable. Vulnerable ini status atau rentan. Jadi dia
sedang, hampir mirip seperti endanger, hanya bedanya, nah ini makanya tadi ada pertemuan secara rutin, ini membahas tentang update dari masing-masing satwanya. Yang membedakan adalah seberapa cepat berapa cepat kehilangan habitatnya, tingkat ancamannya dan sebagainya. Contohnya untuk VU atau rentan ini adalah beruk maupun tarsius. Ini ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian ada NT atau near threatened, ini hampir terancam, status yang mendekati terancam punah. Kemudian ada LC atau less concern atau risikonya rendah. Jadi kalau dia telah dievaluasi itu dia tidak masuk dalam kategori manapun atau tidak terancam. Jadi kalau dia nggak masuk dimanapun biasanya sama IUCN itu dimasukkan ke dalam kategori LC. Kalau data defisien atau DD itu datanya kurang. Jadi mungkin ada jenis-jenis tertentu yang kita tahu dia mungkin agak susah ditemui di alam, tapi kok dia nggak masuk dalam kategori yang terancam punah ya, yaitu karena data dan informasinya kurang. Contohnya kancil. Yang terakhir ada NE atau not evaluated. Jadi ada beberapa jenis satwa atau tumbuhan yang status konservasinya tidak atau belum dievaluasi. Apakah karena tidak ada ahli yang pada jenis-jenis tersebut ataupun informasinya yang sangat sedikit sekali sehingga itu tidak menjadi bagian untuk dievaluasi tiap tahunnya atau tiap 5 atau 10 tahunnya. Itu untuk IUCN. Yang ketiga atau yang terakhir itu status konservasi satwa berdasarkan CITES. CITES ini adalah serikat yang terdiri dari kurang lebih kalau saya tidak salah ada 118 negara. Jadi mereka memiliki perkumpulan untuk perdagangan atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Jadi untuk satwa maupun tumbuhan yang terancam punah untuk diperdagangkan. Jadi mereka punya perkumpulan khusus. Nah, kalau tadi di IUCN itu ada 9 kategori, kalau di CITES itu ada 3 kategori. Ada Appendix 1, itu flora fauna yang terancam punah, itu sama sekali dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati. Baik satwa utuh maupun satwa bagian-bagian tubuhnya, mungkin giginya, kulitnya, itu tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan luar biasa, mungkin dibutuhkan untuk obat atau segala macamnya. Nah, itu mungkin diperbolehkan, tapi itu dalam keadaan yang luar biasa. Kalau dalam keadaan umum itu tidak diperbolehkan diperjualbelikan untuk Appendix 1. Contohnya orang utan, ada harimau dan sebagainya. Berikutnya ada Appendix 2. Jadi flora fauna yang tidak selalu terancam punah. Tidak selalu ini dalam artian bisa jadi mungkin beruk atau Macaca mestrina. Kalau di Sumatera mungkin dia terancam populasinya di alam, tapi kalau di Kalimantan mungkin dia tidak, makanya itu tidak selalu terancam punah. Nah, itu pemanfaatannya masih bisa diperjualbelikan, tapi harus dikontrol supaya tidak membahayakan kelangsungan populasi di alam. Nah, yang terakhir adalah Appendix 3. Jadi ini untuk flora fauna yang dilindungi oleh satu negara tertentu aja. Kan ada beberapa jenis spesies baik satwa maupun tumbuhan yang itu lintas negara gitu ya. Misalnya contoh ya, ada satwa yang dilindungi sama Indonesia tapi tidak di Malaysia. Nah, itu Indonesia bisa minta ke CITES untuk melakukan perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut. Misalnya tadi ada musang luwak gitu, ada Paracdosaurus hermaphroditus misalnya. Itu untuk status konservasi satwa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau berdasarkan undang-undang ya, tadi undang-undang nomor 5 tahun 90 yang kemudian turunannya ke Peraturan Menteri Kehutanan. Nah, ini munculnya akan seperti ini. Ada berdasarkan ada familinya juga di situ. Misalnya ada Hilobates di situ, ada untuk primatanya ada Hilobates, ada Cercopitis
Cercopithecidae misalnya, ada kayak ada makaka, ada presbytes, dan segala macamnya, ada lutung, bekantan, macam-macam. Ini kalau berdasarkan pemerintah Indonesia, jadi munculnya seperti ini. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa mengartikan bahwa satwa itu tidak dilindungi. Nah, ini sudah spesifik sampai ke nama atau jenis spesiesnya. Tapi nanti biasanya karena ini cukup lama ditinjau kembali, kalau peraturan di Indonesia, mungkin kalau jenis-jenisnya teman-teman nanti bisa cek langsung ke IUCN. Biasanya karena mereka ada pertemuan rutin para ahli, jadi biasanya nama-nama Latinnya itu lebih update mereka. Nah, ini contohnya kalau misalnya untuk IUCN, ini contohnya untuk spesies tertentu, misalnya rangkong. Nah, itu ada jenis dari sekian banyak rangkong yang ada di Indonesia, ada yang LC, ada yang NT, atau near treatment, ada yang vulnerable, ada yang endanger, ada yang critical endanger. Alhamdulillahnya tidak ada yang sampai extinct in the wild. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dari critical endanger bisa turun sampai mungkin sampai ke populasi yang aman di habitat aslinya. Ini kalau yang di IUCN Red List. Nah, ini kalau yang CITES. Nah, teman-teman bisa cek sendiri nanti di websitenya. Ini juga bisa downloadable, jadi silakan di-download. Tapi karena ini juga sering di-update, jadi mungkin harus sering-sering juga cek ke websitenya apakah jenis-jenis tertentu ada update untuk kategorinya gitu ya. Ini misalnya contohnya ada rangkong juga, Buceros bicornis tadi, rangkong papan misalnya, itu ada appendix 1. Jadi dia sama sekali tidak boleh diperdagangkan, baik hidup, mati, maupun bagian-bagian tubuhnya misalnya. Nah, itu kalau di sebelah kanan pojok, itu yang di atas misalnya Bubalus ocularesi itu ada anoa gunung. Nah, kalau itu spesifik ada di Indonesia. Nah, itu appendix 1 khusus di Indonesia. Jadi itu memang nggak boleh lagi. Tapi kalau yang di Buceros atau di rangkong papan itu karena dia ada lintas negara, ada di beberapa negara, nah itu juga akan dimunculkan di mana-mana mereka ada populasi alamnya, ada di Bangladesh, Kamboja, Cina, dan sebagainya. Itu gambaran untuk status konservasi dari masing-masing satwa. Nah, ini masuk ke bagian yang mungkin agak menarik nih buat teman-teman Gen Z ya, buat milenial nih. Fenomena memelihara satwa liar. Ada banyak banget teman-teman, kalau teman-teman browsing saya yakin teman-teman lebih aktif dibandingin saya di media sosial, jadi mungkin ini akan dapat banyak sekali gambaran-gambaran seperti ini ya, bagaimana artis-artis maupun influencer ini saling memamerkan satwa liar yang mereka punya. Kemudian, nah ini ada riset yang menarik teman-teman dari teman-teman Kukangku, di mana mereka menilai di 3 tahun terakhir dari sebelum pandemi, peralihan sampai di masa pandemi. Jadi kalau dari dinamika kontennya sendiri, teman-teman bisa lihat ya, kalau yang hijau itu 2018 sebelum pandemi, itu biasa aja kalau dari sisi konten terkait satwa liar ini, itu rata-rata di bawah 10 per bulannya, itu bahkan di bawah 5 juga ada gitu ya. Tapi kemudian mulai agak menaik di 2019 dan puncaknya itu ada di selama pandemi, yaitu masih di 2020. 2020 langsung agak naiknya cukup drastis itu, bahkan ada 1 bulan Oktober itu ada sampai 53 konten per bulan. Ini di media sosial, baik di YouTube, terutama di YouTube sih, dan Twitter dan Instagram. Nah, ini juga berbanding lurus dengan dinamika channelnya, di mana di sebelum pandemi channelnya juga sedikit sekali, kemudian di masa-masa peralihan cukup ada kenaikan, dan naik signifikan ketika masa pandemi. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin bosan di rumah karena pandemi, karena PPKM, jadi mereka mulai belajar untuk bikin konten. Nah, sayangnya konten yang mereka bikin adalah konten-konten tentang satwa liar. Nah, kategori
kontennya sendiri, kalau dilihat dari 3 tahun, perbandingan 3 tahun itu sendiri ya teman-teman, misalnya, yang paling banyak, yang warna merah, itu adalah peliharaan. Jadi bagaimana mereka membuat konten itu, pertama dengan memelihara si satwa itu sendiri. Jadi si satwa liar itu dipelihara terlebih dahulu, kemudian dibikin konten. Nah itu kenaikannya sangat signifikan dari tahun 2018 sampai ke masa pandemi 2020. Sementara yang lain itu sangat rendah sekali, bahkan untuk yang lainnya seperti lainnya itu mungkin kayak semacam edukasi dan atau penyadartahuan, awareness itu masuk di situ. Nah itu kurang lebih konstan aja atau cukup hampir sama aja antara 3 tahun itu. Tapi terkait apa namanya peliharaan, nah itu yang naik cukup signifikan. Kalau kita spesifik lagi, ini luar biasanya teman-teman di Kukangku nih, mereka melakukan riset, kalau itu dispesifikkan lagi, di jenis satwanya misalnya, nah itu lebih dari 90% adalah usia bayi. Usia bayi. Hanya 5% itu yang remaja, dan hanya 1% yang masuk di usia dewasa. Jadi satwa-satwa liar yang dipelihara itu sebagian besar atau hampir 100% itu pada usia bayi, teman-teman. Nah, fenomena ini alasannya apa sih? Sebenarnya ada banyak alasan. Yang pertama itu ada kecintaan yang salah. Jadi mungkin merasa cinta terhadap satwa liar, tapi diwujud ya dipelihara. Kemudian beberapa orang kaya mungkin itu sebagai simbol status sosial mereka atau hobinya mereka juga. Yang ketiga mungkin mengikuti tren tadi, tren populer yang mungkin diawali oleh beberapa artis atau rekan-rekan influencer, dan itu pemahamannya memang salah gitu. Ada beberapa kali ada mereka juga kita undang untuk berdiskusi gitu ya terkait, karena secara tidak langsung mereka menyebarkan edukasi atau awareness yang salah kepada masyarakat. Kemudian kita coba edukasi dan ternyata memang pemahaman mereka salah gitu. Jadi yang memang nggak bisa dibenahi lagi. Nah sayangnya itu diikuti oleh follower-followernya mereka. Yang keempat, ketidakadaan payung hukum gitu ya. Misalnya apakah oleh karena itu mungkin teman-teman bisa lihat masih ada beberapa kita temukan perdagangan satwa di marketplace, misalnya di Shopee atau di Tokopedia atau mungkin di Kaskus. Nah itu karena juga ketidakadaannya payung hukum yang spesifik mengatur tentang itu. Yang terakhir adalah pemahaman yang salah terhadap satwa liar. Kayak misalnya ada contoh yang terakhir kan yang agak-agak ramai, misalnya karena ada harimau yang mati, kemudian mereka ada influencer yang beranggapan bahwa ya itu dia karena di alam itu tidak sedang baik-baik saja, makanya ya sudah dipelihara saja di rumahnya. Nah itu kan pemahaman yang salah gitu, bahwa itu dipahami secara sepotong gitu, tidak secara keseluruhan. Nah faktanya terkait fenomena memelihara satwa liar ini justru malah bukan menyelamatkan, tapi menyebabkan punahnya satwa liar yang ada di alam. Kenapa? Karena dengan memelihara satwa liar itu artinya kita turut apa namanya, ya ini kan apa namanya, hukum pasar ya. Ada permintaan, kemudian ya akhirnya ini memaksa para pemburu atau perdagangan satwa banyak mencari ke alam. Karena tidak mungkin ini di breeding. Kalau ada di breeding-nya artinya ada sertifikatnya. Nah, kebanyakan atau sebagian besar ini tidak ada, tapi diambil di alam. Di mana teman-teman, tadi dijelaskan ya hasil studinya itu lebih dari 90% adalah bayi. Nah, kalau bayi yang diambil itu sudah hampir dipastikan bahwa ada satu induknya yang mati. Contohnya orang utan. Kalau orang utan bayinya berhasil diambil dan sampai di tangan teman-teman atau di tangan orang, itu artinya satu induk orang utan sudah mati. Karena orang utan nggak mungkin ngelepasin bayinya kalau dia nggak mati. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan terluka, dia nggak akan lepasin bayinya. Itu bayinya akan tetap nempel. Nah itu juga berlaku untuk satwa-satwa yang lain, misalnya kukang atau apa yang lain. Yang ketiga menyebabkan atau munculnya satwa invasif. Misalnya
satwa-satwa ada di Kalimantan, dia nggak ada di Papua. Tapi kemudian karena orang-orang di Papua tertarik atau pengen ikut tren, beberapa artis, kemudian mereka beli lah itu satwa-satwa yang ada dari Kalimantan. Nah, kemudian ketika itu dibawa ke Papua, dan kemudian mereka nggak mampu lagi mengurusnya, kemudian itu dibuang begitu aja. Nah, itu kan menjadi satwa invasif atau satwa alien untuk di habitat tertentu. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling bahaya juga teman-teman, itu munculnya potensi penyebaran penyakit. Ini mungkin banyak yang nggak sadar gitu ya, mungkin ini juga teman-teman akan jadi agen untuk menyebarluaskan informasi ini gitu ya, bahwa kayak foto-foto satwa-satwa liar yang digunakan untuk entertain di kebun binatang atau di taman safari. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ya bayangkan aja itu ada harimau, teman-teman bisa peluk-peluk, bisa foto-foto, sementara di habitat aslinya nggak kayak gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu kan ada penyimpangan di situ. Nah, kalau tadi kita kembali ke slide yang paling atas, ada 5 prinsip kesejahteraan hewan, bahwa dia bisa mengekspresikan perilaku alaminya, ini kan nggak ada. Artinya ada kesalahan gitu ya. Kemudian contohnya orangutan. Orangutan kesamaan DNA dengan kita itu 97%. Artinya sama persis. Jadi penularan penyakitnya akan sangat tinggi sekali, baik dari kita ke orangutan maupun dari orangutan ke kita. Nah, ini juga di BOS punya nih beberapa kasus yang seperti ini. Jadi kemudian ini menularkan ke manusianya gitu ya. Jadi ada potensi penularan penyakit. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman jadi agen untuk menyebarluaskan informasi ini supaya setidaknya di keluarga kita nggak ada lah yang foto-foto dengan satwa gitu misalnya. Yang terakhir ini memelihara satwa liar itu tidak berkelanjutan atau tidak sustainable. Kenapa? Karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Bagaimana penyediaan pakannya, bagaimana penyediaan ruangnya untuk kandang dan segala macamnya. Dan ingat, mereka tidak akan bentuknya mereka nggak akan seperti itu saja, itu terus kan gitu ya. Ketika bayi mungkin lucu, tapi nanti kalau sudah mulai remaja, dewasa, sudah nggak bisa lagi di handle, nah itu juga akan menjadi masalah baru buat si pemelihara. Oleh karena itu, memelihara satwa liar itu sangat-sangat tidak sustainable. Jadi mohon dihindari. Itu terkait satwa liar dan tumbuhan. Yang terakhir dari TOR yang saya dapatkan ini terkait manajemen alat pengamatan. Jadi ada banyak sekali alat-alat atau peralatan yang kita gunakan untuk kegiatan di lapangan, terutama untuk primata atau survei-survei atau pengamatan primata, kurang lebih mungkin ini yang familiar atau yang umum digunakan. Ada GPS, paling ujung kiri ada GPS, ada flagging tape atau flare dengan ya. Bang, maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, sip. Terima kasih. Ada binokuler dengan berbagai macam zoom. Kemudian ada klinometer, yang tunggal atau yang tandem dengan kompas biasanya untuk ketinggian. Nah, ini kalau yang klinometer ini yang klinometer manual, nanti ada range finder. Di range finder itu juga bisa juga melihat ketinggian objek, selain sebenarnya fungsi utamanya lebih kepada untuk mengukur jarak. Ada diepack, digital kamera, ada parang, atau mungkin pisau, ada kompas yang manual juga. Tapi kita fokus di beberapa alat yang mungkin lebih sering kita pakai aja, lebih ke GPS, binokular, dan digital kamera. Nah, untuk manajemen alat pengamatan, ini yang perlu diperhatikan. Ini perlu untuk kita cek peralatan sebelum ke lapangan. Pastikan bahwa alat-alat itu berfungsi dengan baik. Ya. Jika menggunakan alat-alat elektronik, apakah itu GPS, headlamp, mungkin senter, dan macam-macam, usahakan gunakan baterai charger atau bisa diisi ulang. Kenapa? Karena itu lebih awet, lebih sustainable.
dan biasanya lebih ramah juga untuk alat-alat elektronik kita, walaupun mungkin investasinya agak sedikit lebih mahal di awal ya, karena biasanya kalau yang bagus nggak murah. Kemudian untuk alat-alat elektronik, usahakan sebelum dipakai, sebelum dan sesudah dipakai itu baterainya dilepas, eee, apalagi kalau dalam waktu yang lama, karena itu bisa merusak di bagian internalnya, alat tersebut. Kemudian untuk binokuler, perawatannya biasanya setelah dari lapangan itu dibersihkan dengan kain yang lembut, kain yang nggak apa namanya, yang nggak ada seratnya, itu dilap aja bagian luarnya. Kemudian kalau ada apa namanya, bekas-bekas mungkin kena tanah atau kena lumpur atau mungkin, yang kotor-kotoran yang lain, mungkin itu bisa dilap dengan alkohol, jadi 1, 2 tetes alkohol, kemudian dilap dengan lap bersih tadi. Untuk kamera juga hampir sama, mungkin kalau yang kamera bisa menggunakan ada biasanya banyak tuh dijual kit-kit pembersih pembersih lensa, itu biasanya ada minyak-minyak khususnya juga. Nah, itu bisa disemprotkan kemudian dilap dengan yang kain yang lembut supaya tidak berjamur, terutama setelah dari lapangan ya. Jadi kalau sudah dilap-lap, mungkin bisa diangin-anginkan sebentar sebelum teman-teman simpan ke dalam tempat yang tertutup sehingga tidak cepat jamuran. Yang paling penting itu perawatan yang teman-teman bisa lakukan adalah perawatan-perawatan untuk eksternalnya. Jadi bagian-bagian luarnya saja, tidak sampai bagian dalamnya. Jadi sebisa mungkin tidak membongkar, terutama untuk binokuler, kamera digital, dan macam-macam. Catatannya atau mungkin tipsnya, nah ini mungkin sering juga kalau ke lapangan itu basah gitu ya, basah, baik itu basah karena mungkin jatuh atau mungkin kena hujan atau splashing dari air hujan. Nah itu mungkin kalau baiknya itu ada dry bag. Jadi mungkin kayak semacam ini ya, ada dry bag, jadi teman-teman udah siapin dulu sebelum ke lapangan ada dry bag, sehingga kalau mulai-mulai hujan bisa langsung peralatan-peralatan elektronik bisa atau datasheet juga bisa masuk ke dry bag. Nah, biasanya ini cukup kuat. Kalau dry bag itu bahan luarnya agak sedikit keras. Nah, biasanya mereka lebih kuat, termasuk kalau kena goresan-goresan di ranting atau mungkin duri gitu ya. Kalau yang ultralight itu lebih untuk di dalam tas. Jadi kalau yang dry bag itu mungkin ada yang bentuknya dye pack, tapi kalau yang bentuknya kantung juga masih aman kalau kita apa namanya bawa di luar tas dye pack misalnya. Tapi kalau yang ultralight itu biasanya tidak untuk hujan yang deras, tapi hanya untuk hujan-hujan splashing aja. Jadi tidak terlalu membantu kalau misalnya untuk hujannya deras sekali. Jadi itu alat-alat bisa dimasukkan ke situ kalau misalnya hujan, kemudian jangan lupa juga bawa silika gel. Kalau yang atas itu silika curah, jadi mungkin teman-teman bisa beli aja di toko-toko kimia, itu biasanya mereka jual kiloan gitu, nah itu nanti bisa teman-teman bagi-bagi menjadi kantong-kantong kecil, ditaruh dalam kaos kaki, untuk bisa ada rongga-rongga mereka bisa nyerap lembab atau air gitu misalnya. Nah, jadi bagus banget kalau misalnya bisa bawa ke lapangan bisa bawa box atau mungkin dry box gitu ya. Jadi atau mungkin box biasa dengan seal yang cukup baik gitu. Misalnya kalau boleh nyebut merek mungkin ada semacam kayak lock and lock gitu yang mereka punya seal karet yang baik di kanan kirinya. Nah itu bisa alat-alat tinggal masukin situ kasih kan apa satu kaos kaki dengan isi silika itu udah aman lah itu. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, terutama ini buat teman-teman yang ke lokasi yang agak remote ya, agak susah menemukan apa namanya listrik yang cukup apa namanya pasokan listrik gitu ya. Tapi kalau teman-teman ke lokasi yang mungkin ada listriknya bisa juga bawa silika gel elektrik, jadi tinggal colok sampai dia biru, tinggal pakai gitu. Nanti kalau dia udah mulai putih atau pink bisa dicas lagi. Nah, itu kalau kebetulan teman-teman bawa silika gel. Nah, kalau nggak bawa silika gel, mungkin dalam kondisi emergensi bisa pakai beras. Jadi peralatan-peralatan yang mungkin kena air atau terendam air itu bisa dibuka semua komponen luarnya, kemudian
dipendam di dalam beras selama beberapa hari. Jadi mungkin supaya ada efek atau hawa panas dari beras itu yang membuat kering alat-alat yang basah. Itu juga pernah saya pakai beberapa kali dan itu berguna sih sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Ada yang tanya jawab. Baik, terima kasih Bang Tio atas materinya. Pemaparan materinya sangat menarik dan menambah wawasan ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu, lalu mengaktifkan mikrofonnya, atau melalui kolom chat. Oke. Tadi siapa moderatornya? Alia ya? Iya, Bang. Oke. Sebelum dibacain pertanyaan atau ini sama teman-teman, Alia nanti bantuin aku ya. Aku ada 2 buku panduan lapangan terkait primata di Mentawai buat 2 penanya terbaik yang nanti kamu pilih aja siapa yang menurut kamu paling bagus pertanyaannya. Nanti ada dua buku buat masing-masing. Jadi ada 2 orang yang akan dapat masing-masing 1 buku. Baik, siap, Bang. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa dari Erlin Trisliani. Dipersilakan. Oke, terima kasih Alisana. Sebelumnya Bang, izin bertanya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang. Pengen nanya tentang yang fenomena melakukan pemeliharaan satwa liar. Itu beberapa juga benar banget itu ada konten kreator yang sudah terpampang jelas, beberapa foto dan video-videonya sudah viral. Terus izin bertanya mengenai tanggapan dari Bang Tio, bagaimana kalau dari segi maksudnya dari segi kesehatan satwa tersebut itu yang memelihara atau yang mempunyai atau yang membeli satwa tersebut itu mengatakan bahwa satwa tersebut sudah aman di dalam sekitaran rumahnya gitu. Ya, contohnya kayak Alsyad Ahmad sebut saja ya. Nah, kata beliau itu dia menyiapkan dokter hewan khusus, tukang daging khusus, dan banyak juga dari tempat penangkaran-penangkaran, semisalnya kayak Taman Marga Satwa yang turun langsung untuk bekerja sama gitu kan. Ya mungkin terlebih dari seorang Alsyad Ahmad itu mungkin adalah konten kreator, makanya banyak mereka yang berada di bawah naungan seperti Taman Marga Satwa atau apapun yang memiliki wewenang itu mungkin turut membantu dalam pemeliharaan satwa yang dilakukan oleh saudara Alsyad seperti itu, Kak. Menurut Kak Tio, apakah benar kesehatan dan apapun itunya sudah terjamin dan bagaimana tanggapan dari Kak Tio mengenai hal tersebut? Terima kasih. Ya, makasih Erlin. Ya, ya kita tahu ya, maksudnya Alsyad salah satu orang kaya juga di Indonesia gitu ya. Jadi nggak heran kalau misalnya dia mungkin dia bisa punya dokter hewan khusus, punya ahli gizi khusus untuk satwanya segala macam.
Tapi kembali tadi, dia kan influencer, dia public figure juga, yang artinya masyarakat itu menilai dia, masyarakat kemudian akan mengikutinya. Nah, itu kan yang bahaya. Jadi dia menyampaikan informasi yang salah terhadap satwa. Apakah dia menjelaskan secara gamblang misalnya bahwa di tempatnya dia ada dokter hewan segala macamnya, kan enggak juga. Tapi dia ya posting-posting dengan bagaimana dia peluk-peluk harimaunya, kemudian ya ajak jalan-jalan semacam kayak kucing rumahan aja gitu ya. Nah, itu kan jadi ditangkap menjadi informasi yang salah kepada masyarakat. Satu itu. Yang kedua tadi ya, ini dia juga termasuk ke dalam pemiliki pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kalau memang dia pemerhati satwa, tentunya dia tidak akan melanggar prinsip tadi kesejahteraan hewan tadi, di mana salah satunya adalah si hewan itu bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Nah, apakah perilaku alaminya itu juga dibelai-belai, makannya disuapin misalnya, apakah itu perilaku alami? Kan bukan, gitu. Kalau dia dikasih kandang yang luas, ya mungkin benar. Tapi bagaimana dia diajak jalan-jalan, ketemu dengan orang, boleh dipegang, boleh dipeluk, nah itu kan salah. Jadi kalau dia memahami konservasi satwa yang sebenarnya dengan secara penuh, hal itu pasti nggak akan dia lakuin, itu aja. Nah, kemudian kalau pertanyaan kamu, kok dia bisa dapat izinnya ya? Nah, itu pertanyaan baru misalnya kan, yang mungkin dengan kemampuannya dia, dengan link-link yang dia punya, mungkin kemudian ada oknum-oknum tertentu yang kemudian membantu dia misalnya. Tadi saya bilang satwa liar bisa aja, bukan boleh ya, bisa aja dipelihara kalau dia punya sertifikat tertentu misalnya. Apakah itu misalnya harimau Siberia dari luar misalnya, atau hewan-hewan yang lain misalnya. Bisa aja, tapi ada sertifikatnya. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang membantu dia sehingga dia punya sertifikat itu gitu. Itu sih mungkin jawabannya, Erlin. Kasih. Oke, terima kasih Bang Tio. Sudah cukup. Baik, dilanjut kepada pertanyaan kedua dari Fajar Nur Hasanah. Fajar Nur Hasanah, pertanyaannya dipersilahkan. Terima kasih Risana. Assalamualaikum semua teman-teman dan Bang Tio, izin bertanya. Mungkin ini melanjut dari pertanyaan yang Kak Erlin. Untuk Alsyad Ahmad itu kan punya harimau namanya Ehsan Ginora dan itu sepasang. Dan dia itu kan punya anak ya, pasangan harimau itu. Nah, kemarin itu saya nonton, katanya itu hak anaknya itu terserah kepada si pemiliknya itu. Apakah emang itu konsepnya seperti itu atau gimana ya Bang? Mungkin itu aja pertanyaannya. Jadi hewan yang dia pelihara punya anak gitu ya? Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan tuh Alia ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Kalau dia punya anak, kembali tadi juga di izinnya itu sendiri, izinnya itu apa misalnya? Izinnya apa? Kalau memang izinnya yang dia punya atau sertifikat yang dia punya itu termasuk untuk memperbolehkan untuk regenerasi atau pembiakan, ya mungkin diperbolehkan. Tapi tadi kalau ditanya kok bisa, saya kurang paham juga. Saya yakin sih ada oknum-oknum tertentu yang membantu dia sehingga hal-hal itu bisa dilakukan gitu. Utamanya buat satwa-satwa yang mungkin dilindungi dari pemerintah Indonesia, misalnya kayak harimau Sumatera dan macam-macam. Kalau dari luar mungkin ya mungkin bisa aja dia beli dari breeding mungkin ya. Ya kita positive thinking lah ya. Kita positive thinking dia beli dari breeding gitu. Jadi mungkin generasi keberapa yang kemudian dia beli, kemudian dia bawa ke Indonesia untuk dia pelihara. Mungkin itu bisa. Karena dia tidak mengambil dari alam, karena dia mengambil dari anakan yang
diternakan di lembaga konservasi di luar gitu misalnya. Tapi kalau untuk satwa-satwa dilindungi yang ada di Indonesia, nah saya kurang tahu deh kenapa dia bisa dapat. Mungkin itu, Nur, Hasanah. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang di chat dari Ozi, pertanyaannya yaitu, menurut Bang Tio, program atau kegiatan apa yang bisa diimplementasiin oleh KPP Tarsius untuk mengurangi pemeliharaan satwa liar saat ini lagi trending? Keren nih, keren. Makasih, Uji. Ya sebenarnya tantangan buat teman-teman KPP ya. Teman-teman KPP bisa ngapain gitu tantangannya kan. Teman-teman tahu bahwa itu ada yang salah, teman-teman tahu bahwa itu nggak benar. Nah, bagaimana atau upaya apa yang mungkin teman-teman bisa luruskan. Nah, dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin teman-teman dapat dari klasi 1, 2, 3, dan mungkin ada klasi lanjutan yang lain mungkin teman-teman bisa ngasih awareness atau penyadaran kepada masyarakat. Nah, ada banyak cara teman-teman, dan itu efeknya efek domino gitu ya. Misalnya teman-teman bisa kasih awareness atau penyadaran ke sekolah-sekolah. Kasih edukasi ke anak-anak SD misalnya, atau ke anak-anak TK misalnya. Silahkan kemas dengan sekreatif mungkin. Saya juga seringkali juga kasih edukasi tentang orang hutan misalnya ke semua level sekolah ya, dari SD, SMA sampai kuliah bahkan gitu. Itu kita sharing-sharing. Nah, itu efeknya cukup besar. Terutama anak-anak SD, di mana ketika teman-teman kasih mereka edukasi, mereka tahu bahwa itu salah, jadi mereka nggak akan minta sama orang tuanya untuk bisa pelihara hewan, terutama satwa liar. Jadi mereka ketika sampai di rumah, mereka edukasi lagi tuh orang tuanya. Nah, kalau mungkin kalau kita edukasi orang-orang tuanya, misalnya kita ngobrol dengan orang-orang tua misalnya, ya udah informasi itu berakhir di mereka. Tapi kalau kita edukasi anak-anak sekolah, anak-anak SD misalnya, ketika sampai rumah gantian mereka yang mengedukasi ke orang-orang tuanya. Setidaknya mereka akan terpapar informasi yang benar, yang baik lah gitu, bukan informasi yang salah. Itu mungkin satu ya, melalui penyadaran. Jadi lewat awareness. Selain awareness langsung ke tadi ke sekolah-sekolah, mungkin bisa juga awareness lewat semacam inilah, semacam webinar atau mungkin simposium teman-teman lakukan baik lewat Zoom atau mungkin secara offline di kampus. Atau mungkin teman-teman bisa bikin semacam aksi-aksi di kampus terkait satwa liar, misalnya ada memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional kayak hari ini misalnya, bikin aksi di kampus, tapi lebih kepada untuk menyebarkan informasi tentang satwa liar, kan bisa juga. Atau yang paling gampang dan saya yakin teman-teman paling menguasai ini adalah lewat media sosial. Jadi KPP punya media sosial yang cukup komplit kan, ada Instagram, ada Twitter, itu bisa di-share di situ informasinya. Kemudian teman-teman di sini, kalau saya lihat ada 50-an orang di sini misalnya, tinggal share atau mungkin bantu, baik itu di feed ataupun di story, bayangkan efek dominonya gitu ya, misalnya ada, siapa tadi yang nanya ya, misalnya tadi si Oji misalnya, KPP posting edukasi tentang satwa, kemudian KPP berapa sih followernya? Berapa ratus misalnya. Kemudian di repost sama Oji. Oji berapa itunya, followernya? Dan itu kan followernya bukan followernya KPP kan? Ada teman-temannya Oji sendiri. Kemudian teman-temannya Oji baca lagi. Nah itu akan terus jadi semakin luas informasinya. Nah dari situ juga bisa dilakukan gitu. Jadi yang paling utama adalah penyadaran atau awareness kepada orang-orang di luar circle kita atau biologi ataupun KPP. Yang kedua lewat edukasi. Mungkin edukasinya bisa lewat media apapun gitu. Mungkin lewat stiker, lewat
baju yang saya bikin ini, baju yang saya pakai ini juga bajunya kaosnya KPP ya misalnya. Jadi orang-orang tahu misalnya, oh apa tuh gibbon ya, oh, orang Jawa ya, oh kayak gitu bentuknya gitu. Orang-orang yang mungkin nggak pernah ikutan monitoring atau mungkin nggak pernah ke kebun binatang kan nggak akan pernah tahu gitu. Nah itu juga bagian dari edukasi. Mungkin itu Suji. Sisanya silakan teman-teman KPP berkreasi sendiri. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu dari Adisti Rahmat Priyadi. Yang pertanyaannya adalah, yang sering kita lihat bahwa artis-artis sering bilang bahwa membeli hewannya secara legal dan juga diizinkan oleh negara. Bagaimana menurut Abang? Dan juga kan ada hewan yang diambil dari hutan lalu dimasukkan ke penangkaran. Lalu jika dilepaskan ke hutan lagi, nggak bisa survive di hutan karena insting berburunya yang hilang, itu apa benar? Oke. Ini ada dua pertanyaan yang beda nih ya, Adisti ya. Kalau soal, tadi balik lagi Adisti, kalau misalnya kita, soal hewan apa benar atau legal atau enggak legalnya itu kembali kita nggak bisa tahu karena toh kita sertifikatnya kan nggak ditunjukkan kan, walaupun dibilang punya sertifikatnya, punya izinnya, tapi apakah ditunjukkan kan kita nggak tahu gitu ya. Dan kalaupun ditunjukkan apakah itu memang benar, valid, dikeluarkan oleh pemerintah atau enggak, nah itu juga nggak tahu. Jadi terkait jawaban ini kayaknya saya nggak bisa jawab secara jelas buat yang ini karena ya hanya si artis atau influencer itu sendiri yang tahu apakah itu memang benar-benar legal atau enggak. Tapi kalau yang pertanyaan kedua dari penangkaran atau bukan kalau dikembalikan ke alam namanya bukan penangkaran, Disti. Namanya pusat rehabilitasi satwa. Jadi mereka-mereka atau satwa-satwa yang mungkin pernah dipelihara manusia atau mungkin diselamatkan dari area-area berkonflik itu masuk ke pusat rehabilitasi. Sama kayak manusia. Contohnya rehabilitasi narkoba. Orang yang kena narkoba masuk pusat rehab, dikembalikan supaya sehat lagi. Ini juga sama, hewan yang pernah dipelihara manusia masuk ke pusat rehab supaya mereka sehat lagi secara mental, secara perilaku. Nah nanti kalau itu dinilai, kalau di BOS itu mereka dinilai, diamati setiap harinya, dicatat perilakunya, kemudian dievaluasi. Kalau hasil evaluasinya baik, mereka akan dilepasliarkan atau dikembalikan ke alam. Apakah semuanya berhasil? Ada juga yang nggak berhasil, 1-2. Nah, yang nggak berhasil ya kan kita tarik balik lagi ke pusat rehab, kemudian kita evaluasi. Apakah memang dia tidak berhasilnya karena apa? Gitu. Apakah ada sistem yang salah atau memang perilakunya dia yang tidak bisa dikembalikan ke alam? Kalau dia tidak bisa benar-benar dievaluasi bahwa dia nggak bisa kembali ke alam, ya dia akan kita masukkan ke dalam suaka atau sanctuary. Jadi mereka akan kita rawat seumur hidupnya. Yang artinya memang mereka nggak bisa bertahan hidup di alam secara sendirian dan perlu terus dukungan dari manusia untuk itu. Jadi itu sih. Jadi tahapannya sampai si satwa itu masuk ke pusat rehab, ke menjadi suaka atau yang kita kelola terus-menerus itu agak panjang gitu. Tapi ada. Itu Alia. Baik, terima kasih Bang Tio. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Fadlan Fauji. Kepada Fadlan dipersilakan. Baik, terima kasih di sana atas waktunya. Izin bertanya Bang Tio. Jadi begini, kemarin itu kan di grup ada sedikit diskusi ya Bang terkait satwa liar. Nah itu kan kemarin itu yang jadi saya itu agak ambigu. Saya agak kurang setuju begitu. Ada yang mengatakan Abang senior itu katanya kita itu nggak boleh mengasih makan ke satwa liar itu. Nah, katanya bisa menimbulkan konflik antara kita dan juga si satwa liar. Nah, itu saya kurang setuju. Maksudnya konflik itu bagaimana? Soalnya saya lihat di YouTube itu, sebut saja itu YouTube-nya
Parherek Simanik itu orang Sumatera itu masuk ke hutan setiap hari bawa pisang sekeranjang itu. Nah itu perasaanku tidak menimbulkan konflik apa-apa begitu. Kok bisa? Menurut abang sendiri bagaimana? Apakah baik gitu? Tapi kalau menurut saya itu kok masih perasaan baik-baik saja begitu ngasih makanan ke satwa liar itu bang. Menurut abang bagaimana? Mohon pencerahannya ini bang. Saya masih belum setuju gitu bang. Ya, contohnya pisang. Contohnya pisang ya. Iya bang. Pisang tuh ada nggak di hutan, Ji? Mungkin ada bang. Pisang itu nggak ada di hutan, Ji. Pisang itu, kalaupun ada di hutan, itu bukan pisang-pisang yang ditanam oleh masyarakat. Sementara yang diberikan oleh orang-orang tadi, oknum-oknum tadi, itu kan buah-buah domestifikasi, buah-buah yang sudah ditanam sama manusia. Dan itu kebanyakan tidak ada di hutan, Ji. Nah, itu yang kemudian akan menjadi potensi konflik. Kenapa? Karena hewan-hewan itu awalnya nggak kenal itu. Buah-buah domestifikasi itu nggak kenal. Nggak kenal dia pisang, nggak kenal dia singkong, nggak kenal dia buah-buah yang lain, mungkin pepaya, segala macam, nggak kenal dia. Tapi ketika itu dikasih ke mereka, karena kita menganggap mereka kasihan atau apa segala macam, kemudian kita kasih, itu nanti kalau dia lapar, dia turun, dia datang ke rumahmu. Dia datang, dia masuk ke kampung. Dia turun dari hutan, dia turun ke kampung. Kenapa? Karena di pemikirannya dia, orang itu datang dari kampung. Dia akan turun ke kampung. Itulah kenapa mungkin di beberapa, ada banyak sekali kasus, kalau mungkin kamu bisa browsing-browsing, ada satwa-satwa liar yang turun ke pemukiman masyarakat. Kenapa? Karena mereka dikasih makan. Kalau mereka nggak dikasih makan, mereka nggak kenal itu perumahan, masuk-masuk ke dapur, itu nggak kenal mereka. Di hutan nggak ada. Tapi karena mereka diperkenalkan, kemudian ketika mereka lapar, ya mereka akan cari. Itu. Jadi kebun-kebun, bayangkan loh, kayak semacam makaka, semacam beruk, makaka fascicularis, atau mungkin beruk, makaka nemestrina, itu dia bisa menggali singkong, gitu. Padahal di hutan nggak ada. Nah itu kan, itulah jadi potensi konflik. Kalau misalnya kebetulan nih, kamu yang punya kebun, pisangnya disikat sama makaka, kamu mungkin ya sudahlah, saya ikhlasin. Tapi gimana nanti kalau dia masuk, karena kamu merasa, oh kasihan, kan saya juga pernah ngasih mereka. Tapi gimana kalau si monyet-monyet tadi masuk ke kebunnya Erlin misalnya, terus si Erlin nggak terima, kan jadi konflik sama dia. Duh, ini yang ngasih makan Oji, kenapa jadi kebun saya yang dihancurin, kan gitu. Nah itu contoh sederhananya aja, misalnya dari pisang. Jadi itu nggak ada. Makanya sebisa mungkin kalau di satwa liar kita jangan pernah kasih treatment apa-apa, ngasih perlakuan apa-apa. Apakah itu makanan atau mungkin perilaku, termasuk perilaku ya. Misalnya kita observasi atau kita melakukan monitoring satwa tertentu misalnya. Kemudian karena dia satwa liar, ya kita harus jaga jarak gitu. Jangan karena mentang-mentang kita observasi atau kita monitoring, waduh harus dekat nih supaya kelihatan terus perilakunya apa-apa. Nggak kayak gitu. Mereka juga punya privasi, mereka juga nggak mau diganggu. Jadi kita yang harus menyesuaikan jarak amannya berapa sih dengan satwa ini gitu. Nah itu harusnya nanti ketika kalian teman-teman ada pelatihan metode mungkin akan diajarin itu soal itu gitu ya. Itu sih. Nah itu yang juga mungkin nanti jadi bagian dari edukasinya teman-teman KPP ketika mungkin ke lapangan gitu, mungkin ke Taman Nasional atau mungkin kemana. Nah hal-hal itu yang mungkin teman-teman bisa sampaikan ke masyarakat yang tinggal di sekitar hutan supaya mereka nggak ngasih makan, gimana mereka harus berperilaku ketika mereka ketemu satwa liar dan segala macamnya. Itu Ji, mudah-mudahan menjawab. Oh iya Bang, terima kasih. Sekarang baru masuk akal saya Bang, baru paham. Makasih Bang Tio. Baik, terima kasih Fadlan dan Bang Tio.
Ada tersisa 2 pertanyaan terakhir, yaitu dari Putri Narulita Dewi dan Wulan Putri Dina Lestari. Yang pertanyaan pertama itu dari Putri Narulita Dewi, yaitu bagaimana menurut Kakak, apakah lebih baik satwa hidup di habitatnya yang asli, namun menderita dalam mencari makanan di tengah habitat di bumi sekarang ini, atau lebih baik dikonservasi, bukan dipelihara personal, kesejahteraannya dalam hidup terjamin, namun sifat liar aslinya dihilangkan seperti di kebun binatang dapat dielus-elus oleh manusia, dan apa solusi terbaik untuk mencegah kepunahan satwa liar saat ini? Oke. Nah, ini agak sedikit berat nih pertanyaannya. Kalau mencegah kepunahan, kita nggak bisa sepenggal-sepenggal. Solusinya harus holistik ya, harus berkesinambungan dengan multi pihak gitu ya. Nggak bisa hanya masyarakat, nggak bisa hanya lembaga konservasi, nggak bisa pemerintah, tapi mereka semuanya harus saling mendukung dan memiliki program yang saling berkesinambungan gitu. Memang ancaman terbesar untuk satwa liar saat ini adalah hilangnya habitat sebenarnya. Jadi adanya konversi habitat satwa yang berubah, misalnya apakah itu jadi perkebunan kelapa sawit, apakah itu menjadi konsesi tambang, apakah itu menjadi pemukiman. Nah, kemudian muncullah konflik antara satwa dan manusia, yang akhirnya sudah pasti itu satwanya yang pasti akan kalah. Nah, satwa-satwa itu yang kemudian nanti akan masuk ke pusat-pusat rehabilitasi karena kalah dengan manusia. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya mungkin salah satunya ada di tangan-tangan teman-teman semua gitu. Bagaimana teman-teman menyampaikan informasi yang teman-teman punya di luar jaringan teman-teman begitu. Nggak harus selalu serius gitu ya, tapi dengan santai, misalnya sambil ngopi-ngopi cantik di kafe misalnya, atau mungkin sambil nongkrong-nongkrong di mana, di mall, tapi sedikit-sedikit kasih masukan ke teman-teman yang lain gitu. Jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati karena tentang efek teman-teman berikan gitu kan. Sama kayak media sosial tadi, mungkin si Oji yang nge-share, sebelum nge-share dia mikir dulu, berapa sih follower saya? Paling berapa yang baca? Nggak sesederhana itu, tapi dari sekian ratus followernya Oji, mungkin anggaplah ada 10 yang kemudian baca, terpapar informasi yang baik, kemudian dia sampaikan ke jaringannya yang lain atau ke circle-nya dia, akan besar dampaknya gitu. Jadi mungkin ini juga ada di tangannya teman-teman, bagaimana teman-teman yang tahu bahwa cara-cara bagaimana supaya menyelamatkan satwa dari kepunahan, nah ini harus diterusin ke circle-nya teman-teman atau minimal orang-orang terdekatnya teman-teman gitu, supaya nggak ada lagi yang pelihara satwa liar, nggak ada lagi yang kalau pergi ke kebun binatang, taman safari, foto-foto segala macam. Ini diedukasi terus. Nah, nantinya akan menimbulkan lingkungan atau ekosistem yang baik gitu. Nah, kalau dalam jangka panjangnya, terutama di alam, ya kita perlu ada program yang berkesinambungan, dalam artian bagaimana kita mendampingi, kayak misalnya sekarang ini saya kerja di Yayasan BOS, itu saya bekerja untuk mendampingi beberapa perusahaan sawit gitu. Jadi perusahaan sawit itu mungkin mereka nggak paham bagaimana mengelola satwa liarnya. Nah, itu saya edukasi, saya bantu bagaimana cara mengelolanya yang baik. Jadi mereka bisa mengelola satwa liar yang ada di dalam konsesi atau di dalam perkebunan kelapa sawitnya, jangan sampai satwa liar tadi akhirnya berkonflik dengan pekerja atau masyarakat di sekitar kebun sawit tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Jadi bagaimana kita melakukan pengelolaan habitatnya. Kalau di alam, biarkan dia di alam, habitatnya kita perkaya atau kita berikan enrichment. Kalau yang rusak kita tanami segala macamnya. Tapi kalau habitatnya ada di dalam konsesi perusahaan, apakah itu tambang, apakah itu sawit, kita bantu. Mereka nggak paham. Yang mereka paham adalah bagaimana nanam sawit, bagaimana panen sawit, terus profit gitu ya. Tapi mereka nggak paham gimana ngelolanya. Nah, orang-orang biologi kayak kita lah yang diperlukan mereka. Bagaimana kita mengedukasi mereka. Makanya ada juga beberapa seniornya kalian dari KPP yang juga mungkin masuk ke sektor sawit untuk mengambil peran-peran itu gitu ya.
Dan itu nggak cuma di sawit, mungkin di tambang, di HTI, di HPH, atau mungkin di konsesi-konsesi yang lain. Mungkin itu, Putri, jawaban yang mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Bang Tio atas jawabannya. Tersisa satu pertanyaan, yaitu dari Wulan Putri Dina Lestari. Pertanyaannya yaitu terkait pemeliharaan satwa seperti pada monyet atau orang hutan. Sudah jelas bahwa monyet atau orang hutan satwa yang dilindungi, tapi mengapa ada beberapa orang yang masih saja menyalahgunakan hal tersebut? Contohnya pada atraksi topeng monyet. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, hal tersebut bagaimana cara kita menghilangkan tradisi tersebut dan mencegahnya, terutama bagi kita generasi muda? Iya, kalau orang hutan jelas nggak boleh ya, karena dia dilindungi. Kalau dia dilindungi, jadi otomatis itu nggak akan boleh. Jadi seharusnya teman-teman tidak menjumpai lembaga-lembaga yang menggunakan orang hutan untuk entertainment gitu ya. Apakah untuk foto-foto atau mungkin untuk hiburan-hiburan yang lain. Nah, untuk makaka atau monyet ekor panjang atau makaka fascicularis ini kan dia belum masuk list satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi pemanfaatannya itu masih bebas. Nah, tapi kalau teman-teman kembali ke slide ke-3 atau ke-4 tadi itu terkait prinsip kesejahteraan satwa, nah rasanya ini nggak masuk sama sekali. Bagaimana monyet makaka atau monyet ekor panjang ini mereka dipersiapkan untuk topeng monyet itu sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana dia disiksa, mereka harus berdiri tegak selama berjam-jam, diikat, dipaksa untuk nggak dikasih makan, sehingga kalau mau makan tuh harus atraksi dulu segala macam. Nah itu tuh sangat-sangat berlawanan dengan prinsip kesejahteraan satwa. Jadi seharusnya walaupun satwanya itu tidak dilindungi, tapi apa-apa yang mereka lakukan terhadap satwa itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi itu juga nggak boleh harusnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan tradisi itu? Ayo, lagi-lagi, yuk. Mulai dari kita sendiri, teman-teman. Mulai dari circle kita sendiri. Kita edukasi keluarga kita sendiri gimana supaya kalau mau belajar tentang satwa, belajar yang baik. Bukan malah justru ikutan di entertain itu misalnya. Ikutan foto-foto, ikutan ngelus-ngelus, atau mungkin ikutan nonton di topeng monyet, atau mungkin ikutan naik delman misalnya, kalau di perkotaan misalnya, itu sangat-sangat tidak memenuhi dari prinsip-prinsip dari animal welfare tadi atau kesejahteraan satwa. Jadi marilah kita edukasi orang-orang terdekat kita. Mungkin teman-teman sekarang bajunya udah 2 ya, ada baju secara personal, secara pribadi, juga ada baju sebagai KPP Tarsius. Nah, harapannya juga selain sebagai KPP ya teman-teman bisa menularkan lah informasi-informasi baik yang teman-teman dapat, yang teman-teman tahu ke orang-orang di luar sana, mungkin di luar daripada himpunan atau di luar daripada kelompok studi KPP. Mungkin itu, Wulan. Baik, terima kasih Bang Tio atas jawabannya. Ternyata pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali. Baik, untuk pemenang buku dari Bang Tio, yaitu dari pertanyaannya Ozi dan Putri Nurulita Dewi. Selamat kepada Ozi dan Nurulita Dewi. Oke. Nanti Ica bantuin. Ica ada di sini kan?
Iya, ada. Oke. Nanti Ica bantuin aku ya, apa namanya, WA alamatnya teman-teman tadi. Nanti aku kirimin bukunya. Oh iya, baik Bang. Baik, langsung saja izinkan saya untuk menyimpulkan dari penyampaian materi Bang Tio dari awal hingga akhir, yaitu konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi terdapat lembaga konservasi dan terbagi dua, yaitu yang pertama lembaga konservasi umum, yang dimana lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah. Lembaga konservasi umum ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama kebun binatang, taman safari, taman satwa khusus, museum zoologi, taman tumbuhan khusus, dan herbarium. Sumber lembaga konservasi umum ini bisa dari serahan pemerintah, hibah atau sumbangan, ataupun perdagangan gelap atau pusat penyelamatan satwa, serta hasil evaluasi atau konflik. Pemanfaatan lembaga konservasi umum ini untuk pembiakan terkontrol, juga untuk penelitian dan pendidikan. Lalu selanjutnya yang kedua itu lembaga konservasi khusus, yang dimana pengelolaannya hanya untuk difokuskan kepada penyelamatan dan rehabilitas satwa. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pusat penyelamatan satwa dilindungi atau asing, yang kedua pusat penyelamatan satwa pelatihan khusus, misalnya gajah dan mahut, dan yang ketiga itu pusat penyelamatan rehabilitasi satwa, misalnya orangutan. Sumber dari lembaga konservasi khusus ini bisa berasal dari serahan pemerintah, hibah atau sumbangan dan tukar-menukar dengan luar negeri, dan pemanfaatannya itu untuk penelitian dan pendidikan, pelepasan ke habitat alam, dan pelepasan ke habitat alam. Lembaga konservasi umum dan lembaga konservasi khusus itu harus mempunyai 5 prinsip animal welfare. Kemudian status konservasi satwa itu ada 3, yaitu yang pertama pemerintah Indonesia, IUCN Red List, dan yang ketiga itu CITES. Kemudian fenomena memelihara satwa liar. Fenomena memelihara satwa liar ini ada 2 bagian. Yang pertama ada dinamika konten dan dinamika channel. Yang dimana dinamika konten rata-rata di bawah 10 per bulannya, kemudian naik di 2011 dan puncaknya di 2020. Dinamika channel yaitu di mana sebelumnya pandemi channelnya sedikit, kemudian naik signifikan ketika masa pandemi, karena kategori konten yang paling banyaknya itu yaitu peliharaan. Kemudian materi yang terakhir itu manajemen alat-alat pengamatan. Yaitu diantaranya kita harus mempersiapkan GPS, flagging tab, binokuler, daypack, rangefinder, digital kamera, headlamp, dry bag, dan selika gel. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Bang Tio. Terima kasih banyak. Dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kelas ini. Akhir kata, saya Lisana Zibkin Alia selaku moderator, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan seru KPP Tarsius lainnya. Terima kasih. Untuk itu saya serahkan kembali kepada MC Salsabila Ratna Wulandari. Baik, terima kasih Lisana. Selanjutnya penyerahan sertifikat pemateri Bang Eko Prasetyo oleh Kak Alika Zahra. Kepada Kak Alika dipersilakan. Terima kasih kepada Bang Tio karena sudah mau sharing bersama teman-teman calon maupun pengurus KPP Tarsius. Sebagai tanda terima kasih, berikut kami serahkan sertifikat kepada Bang Tio yang telah menyampaikan ilmu yang sangat menarik dan tentunya insightful. Saya mewakili dari teman-teman KPP Tarsius ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh tim Dekdok. Kepada
Baik, izin mengambil dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Untuk Abang, Kakak, dan teman-teman peserta yang belum on cam, boleh dinyalakan dulu ya kameranya. Oke, baik. Langsung aja dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Berakhir sudah acara kelas 3 siang ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan ikut berpartisipasi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Amin. selaku perwakilan panitia, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada acara kelas hari ini. Sebelum ditutup acara ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kak Tio. Makasih banyak. Ayo, Ram. Udah ngebimbing adik-adiknya ini. Sama-sama. Ini pembawa acara siapa nih hari ini? Salsabila. Terus tadi ada moderator. Terima kasih banyak. Minggu depan lagi ya kelas ya berarti? Narsumnya siapa? Next-nya? Seniornya? Ayo, siapa ayo? Masih bakal didiskusin, Pak. Oke deh. Siap-siap. Oke. Terima kasih banyak Bang Tio. Terima kasih Pak Rama. Yo. Terima kasih banyak ya.